Perbedaan kita segala tuh, perbedaan kita di situ. nubuatan beda-beda. Jadi Kita nggak ngelarang kalau Yesus disebut Elohim itu. kalau Cuman mau bedanya bicara kalau tentang orang Kristen nubuatan, menuhankan, kalau orang Yahudi enggak gitu. nah etimologi Tuhan dengan Allah aja udah beda. Tuh loh. Bedanya itu doang. Beda. Jadi nggak ada yang larang. Oh, Yesus disebut Elohim juga nggak ada yang larang kok. Karena kan kalian meyakini dia ini membuat keajaiban. Misalnya gini, ngasih makan 5.000 orang atau apa ya, yang lain, membangkitkan Lazarus misalnya. Bangkit dari Itu kalau mau disebut kematian. Elohim, kalau mau disebut Elohim karena keajaiban tuh boleh-boleh saja. Cuman bedanya kalau di Torah, bentuk laki-laki itu nggak boleh dituhankan gitu. Kalau di Yahudi, kalau di Kristen mah bebas-bebas aja karena nggak ada larangan Torah kepada orang Kristen. Gini bro, Mau makan babi juga boleh kamu kok cek orang ya. Kristen. Kamu cek ya, ini repot kalau kamu Samaritan. Kamu cek di dalam Yesaya 64. Nah, itu sangat terjawab sih. Yesaya 64 coba ya, aku buka dulu. 64 ayat berapa? Bentar, aku lupa. Yesaya 64 ayat 8 kalau nggak salah. Ada coba. Anak didikku Kang Anom sama ayat berapa? Kang Kopi. Nah, ini. 64 ayat berapa, Bro? Ayat yang ke-5 gitu mereka mau, atau dari atasnya ya, bentar. 64 ayat 5. Bentar ya. Pastikan dulu. Dari 6. Bentar. 678. Nah, itu tuh menarik itu. Demikian kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Sebentar, kok ayat 6-nya kok beda bunyi ya? Bentar. Kadang-kadang di Ibrani sama di terjemahan Kristennya itu suka selisih satu nomor kadang-kadang. Sebentar. Sebetulnya bahasanya Yunani sih, Bro. Kalau pakai Ibrani itu udah yang di kalau di terjemahannya ayat 6, di Ibraninya di ayat 5 di sini. Wanahi ketame, kan ada kata ininya kan yang tidak bersih itu kan ya? Ini loh. Kalau di sini kan ada kata itu pakai apa? Septuagint. Bukan ya? Kalau di 5. Di sini kan yang ini kan ayatnya di 5 nih. Wehine ketame. Ini kan tame ini kan artinya unclean tadi itu nih. Jadi kalau di sini dia di ayat berapa? 6, maka di teks Ibraninya dia di penomorannya di 5. Gitu. Oh, ya udah. Lanjut. Jadi kalau kita lihat nih misalnya, sini kan tertulis apa ya? Tapi kita adalah najis, kan ya? Kenapa? Kemarin Isaac aku dengar ada ngomong kalau misalnya Israel itu dijanjikan akan menjadi sebuah kerajaan di akhirnya nanti ya. Bentar Pak, bentar biar kita nggak ini nanti kelihatan ini kok apa Yahudi itu dikatakan sebagai ini. Jadi aku langsung bacakan aja ya. Demikian kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi bayangkan kesalehan dari bangsa Israel ya itu dikatakan seperti kain kotor dan seorang yang najis gitu loh. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah ini jadi gambaran dari mengikuti Taurat, melakukan kurban, ternyata nggak membuat bangsa Israel itu menjadi orang yang tercerahkan. Tetap mau mereka melakukan apapun ya, karena kenapa ya? Karena itu masih sekedar tradisi. Nah makanya di sini kata apa? Najis, seperti kain kotor. Terus ayat 7-nya, tidak ada yang memanggil namamu. Loh, padahal saleh loh. Tapi dikatakan tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Ya. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami loh, kok bisa? Tapi Yeremia udah mengatakan hal yang berkebalikan dengan itu loh problemnya. Nah nanti bro, nanti aku akan ke selanjutnya. Ini kan ada Brit Hadasya nih. Sabar. Cuman sampai 8 kok kita. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam
kekuasaan dosa kami gitu loh. Kenapa? Karena Mazmur 40 ayat 6 kurban itu udah nggak diminta lagi sebetulnya. Tetapi Allah Israel itu adalah Allah yang konsisten dengan setiap hukumnya. Jadi memang bangsa Israel ini udah maksudnya kalau dia hidup seperti ini saja, ya maka mereka akan hidup dalam keberdosaannya itu. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Oh, dipanggil Bapa ternyata. Dipanggil Bapa ya. Tapi yang kamu bilang nanti bertabrakan lagi dengan Yeremia 33 Apa ayat nanti 30. aku bisa itu, Bro. Kita 33. bisa baca itu. Kan Dikatakan apa? kan? Kamilah Kata tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Nah, sekarang kita cek ya, Bro ya. Kita cek di dalam Ayub 19 ayat 25. Ini lihat. Yahweh Ini dikatakan gini loh, ya. Kizot habrit asyar ekrat. Inilah perjanjian yang aku bentuk kan. Et bait Israel. Itu di mana dah? Kepada bait Israel akhare ini Yeremia berapa itu? Yeremia 31 ayat 33. 31 Yeremia ayat 31 Kamu 33. cek aja. Ini perjanjian yang dibentuk kepada orang-orang Israel Utara. Bait Israel itu kan Israel Utara. Ahare hayamim hahem, setelah hari-hari mereka, Nu'um Hashem berpidato, Nasati et Torati, nih ya. Nasati et Torati, aku memberikan Torahku. Maksudnya aku menjadi tuan ya. Ini tuan atau Tuhan, Bro? Elohim, sesembahan. Iya, itu kok jadi tuan ya? Kok tuan? Elohim. Di sini kata wahai tilahem Elohim, aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Wehemma yihyuli le'am, dan mereka akan menjadiku sebagai umat. Mereka akan menjadi kepadaku sebagai umat. Gitu. Nah, ini umat yang dimaksud ini harus Bro, ayat 32 dulu deh. Coba cek 32 dulu. Sama aja dari 31 ini udah nyambung ke situ konteksnya. Kenapa? Iya. Di situ dikatakan aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Itu tuan tuh. Iya, kalau ini kan dari kata Baal. Bagus tuh. Tuan sama dengan kata jadi ternyata antara tuan dengan Tuhan itu etimologinya itu penguasa, teman-teman. Jadi beda. jangan nih. Kalau Baal ini ya, ini artinya Lord, artinya Baal ini Lord artinya penguasa. Tapi kalau Elohim sesuatu yang disebut Baal. Bentar, Baalnya ayat berapa? Kalau ini Elohim ini sesembahan jatuhnya. Entitas berkekuatan dan memiliki otoritas Elohim tinggi. itu sesembahan. Gitu. Kalau Baalnya beda. Baal konteksnya di situ beda. Baal itu bukan Baal berhala yang Baal peor itu ya, beda ya. Karena bahasa Ibrani Baal itu artinya juga bisa suami. Baali artinya suamiku kalau dalam bahasa aku Ibrani. menjadi Baal. Ya. Itu karena kan memang hubungan intim. Masalahnya di sini loh. Kenapa mereka itu dipersalahkan tuh loh? Karena Hema, Heferu, et Torah, et Beriti, mereka merusak perjanjianku. Perjanjian itu dirusak gitu loh. Wa anohi ba'al tibam, Neum Hashem, dan aku menjadi penguasa di dalam mereka. Gitu loh. Iya. 1 sampai 34. Mau dibaca full bisa ya. Hine yamim ba'im Neum Hashem. Perhatikanlah hari-hari akan datang, Neum Hashem berpidato, Wekharati et bait Israel, dan aku akan membentuk kepada bait Israel, wa et bait Yehuda, dan juga kepada bait Yehuda. Ini Israel utara dan selatan nih. Berit hadasya, perjanjian yang diperbaharui. Lo kaberit asher karati et avotam, tidak seperti perjanjian yang aku telah bentuk dengan bapak-bapak mereka. Beyam hakesiko beyatam lehot siam eres Mesraim, ketika kekuatan tanganku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Asher hemma heferu et beriti, yang mereka telah merusak perjanjianku. Wa anochi ba'al tibam, dan aku menjadi penguasa di dalam mereka. Naum Hashem berpidato. Kizot habrit asher ekhrot et bait Israel. Inilah perjanjian yang aku bentuk dengan bait Israel gitu kan. Akhir hayamim hayam, setelah hari-hari itu. Naum Hashem berpidato. Nasati et torati, aku telah memberikan Torahku bekirbam, di dekat mereka. Wa'al libam, dan di dalam hati mereka.
Ya, ditaruh Torah itu dalam hati mereka. Dan aku telah menuliskannya di dalam hati mereka. Wahayiti lahem Elohim, dan aku telah menjadi Elohim bagi mereka. Wehema yihyu lileam, dan mereka telah menjadi bagiku sebagai umat. Gitu artinya. Makanya konteksnya adalah Torah. Jadi kitab Yeremia pun mengembalikan orang kepada Torah. Torah tidak bisa ditinggalkan. Bukan masalah benar dan salah, tapi masalah ini loh. Masalah kontrak yang ini kan kontrak mengikat selama-lamanya Torah ini. Kalau orang nikah aja punya surat nikah, kalau mau cerai harus pakai surat cerai kan. Nah, di dalam Torah ini adalah kontrak mereka untuk menyembah Hashem itu adalah kontrak. Kontraknya itu nggak ada expirednya selama-lamanya. Nah, ini ya bro ya. Jadi kenapa di situ dikatakan ini di ayat yang 32-nya itu? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Loh, kalau bro ini kan kepada Torah itu suatu perjanjian ya, kepada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa Torah atas baru mereka. Dikasih di Sinai. Iya. Nah, jadi di Torah sini dikasih di Sinai, bro. Kan mereka melakukan pelanggaran. Ada sebagian yang melakukan pelanggaran kan. Iya. Pertanyaannya kenapa bukan seperti perjanjian tapi kan itu? ada yang tidak melanggar itu. Iya, kenapa dikatakan Harun kan tidak melakukan itu? Kenapa dikatakan bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka? Itu kan melanggar. Berarti perjanjian apa yang dimaksud? Yang memprovokasi untuk membangun apa? Iya kan di Sinai itu kan mau dikasih 10 perintah tuh awalnya tuh, tapi mereka nggak sabar kan, mereka bikin patung emas kan, sapi emas. Nah itu kan akhirnya kan golongannya Datan dan kawan-kawannya ini kan akhirnya dibunuh, dikubur di situ oleh golongannya siapa? Moshe, Aharon dan pengikutnya. Jadi orang-orang yang lurus tuh ada, tapi orang-orang yang melakukan pelanggaran udah dibunuh, dihukum di zaman itu. Ya. Gitu loh. Jadi kalau dilihat yang ya sekarang ini gini loh bro. Sekarang ini mereka nggak nyembah berhala lagi, nggak nyembah patung sapi emas, apa itu segala macam itu nggak ada. Yang disembah kan cuma YHWH aja, Hashem aja. Bukan ke situ, bukan ke situ. Jadi gini, di sini itu dikatakan apa di ayat yang ke-32-nya itu? Dikatakan gini. Kan ini aku bacakan ya supaya semua itu tahu udah ya dibaca. maksudnya. Dari 31, 32, 33 hanya mengembalikan kepada Torah lagi sebetulnya. Nah, tapi di sini dikatakan apa? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan mereka, ya dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena mereka juga perjanjianku udah mati, itu telah mereka ingkari. Bukan diingkari, dirusak. Ya telah mereka rusak. Nah, ya. Itu merusak jadi begini. Dengan apa? Dengan penyembahan dengan sapi emas itu. Karena telah mereka ingkari. Bukan, yang dibilang mereka merusak perjanjian itu apa? Kan ada perintah di dalam 10 perintah itu kan. Lo ta'asal khafasal bikhal temuna. Kamu tidak akan membuat bagimu patung dan gambar. Yang tadi yang aku bilang, yang kemudian dikatakan mereka kan udah melanggar itu. Iya. Gitu kalau mereka melanggar, dengan kamu melaksanakan hukum Taurat, dengan mentaati imam, Hashem itu adil loh. Kalau orang yang tidak melakukan pelanggaran akan membuat seseorang itu menjadi najis. Gini dengerin, orang yang melanggar dihukum, tapi yang tidak melanggar nggak dihukum dong. Kan Moshe, Aharon itu nggak ada yang ngomong bro, nggak ada yang ngomong orang yang nggak melanggar. Makanya yang kamu baca di sini Heferu et Torat, di yang 32 itu kan Heferu et Beriti, mereka telah merusak perjanjianku. Ya mereka udah dihukum dan udah mati di zaman itu, yang selamat. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya Torah itu ditaruh di dalam hati kan? Di situ dikatakan. Di situ kan ditaruh di dalam hati kan? Karena apa? Karena memang Taurat itu merupakan hukum moral yang paling umum. Sebenarnya bangsa Israel itu tanpa ada Torah bukan pun. Cuma hukum moral. Tanpa hukum Taurat pun, moral maupun avoda itu etika dasar, pemahaman dasar. Jangan membunuh, karena kalau membunuh pasti ada orang yang kehilangan. Ya itu hal umum. Itu harus makanya ditaruhnya di dalam hati, bukan malah dijadikan aja sebagai hukum yang bukan bicara tentang itu.
Makanya apa? Dengan mentaati hukum Taurat pun itu justru menimbulkan kekosongan. Gitu loh. Gini Karena loh, apa? Hashem Karena itu nggak masih akan mengikuti menghukum orang pribadi-pribadi yang tidak melakukan pendosa. kesalahan. Oke, Gini loh, bro. kalau Hashem menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan itu namanya Hashem kejam. Tapi dalam konteks ini Hashem hanya menghukum mereka yang bersalah. Kalau yang nggak salah nggak dihukum, nggak pernah dihukum karena nggak salah kok. Loh, di dalam buku Taurat yang ini kok ini kan menghibahkan akibatnya. Coba kita cek di Keluaran 20 ya. Coba kepada anak-anaknya tuh. Kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Iya. Ini. Jangan ayat 5 ya. Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya sebab akulah ya Yahweh Elohim adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat, dan orang yang membenci aku. Terjemahan kamu ada salah nih di sini nih. Ada salah nih di LI-nya nih. Harusnya begini. Lo tishtahawe lahem, kamu tidak akan sujud kepada mereka, welo ta'afdem, dan tidak beribadah kepada mereka. Ki anochi Hashem Elohecha elkana, karena aku Hashem, otoritasmu adalah kekuatan yang sangat rajin. Ya. Lalu pocket awon avot albanim al-shilashim wa al-ribaim al-sun'ai gitu. Adalah yang sangat rajin gitu. Lalu dikatakan yang mempertimbangkan kesalahan ayah kepada anak-anaknya dari generasi ketiga dan keempat yang membenci aku. Kalau membenci baru dihukum. Kenapa? Karena ada kata pocket awon avot al-banim al-shilashim wa al-ribaim lesonai. Apa artinya lesonai? Yang membenci aku. Kalau membenci ya dihukum, tapi kalau mencintai nggak bakal dihukum. Makanya ada wa haftaita Hashem Eloheka, cintailah Hashem otoritasmu atau Tuhanmu, bechol levavcha dengan seluruh hatimu, uvechol nafshecha dengan seluruh jiwamu, uvechol meotecha dengan seluruh kekuatanmu. Itu ada di dalam Torah, di dalam Devarim 6 ayat 4 ya, Shema Israel, lalu 5, 6, 7, 8, 9 itu nyambung semuanya. Makanya kalau mau melayani Hashem itu harus ada cinta dalam hati. Cinta dulu, harus ada cinta gitu loh. Ini bro, yang ini banim avot banim itu dari ayah kepada anak-anak. Kan aneh, avot al-banim al-shilashim wa al-ribaim leson ai yang membenci aku. Kalau membenci dihukum. Misalnya gini, kamu punya anak, cucu dan dari cucu lagi. Ayah, gini loh bro. Yang gini ya, yang dari ayah pada anak-anak, yang kemudian apa? Generasi yang membenci aku. Leson A itu artinya membenci. Jadi gini loh, kan dari bapak ke generasi. anak, dari anak ke generasi ketiga dan keempat gini loh. Iya. Kalau ada kamu punya anak nih, tapi anak kamu itu baik, lalu kamu punya cucu kamu ini generasi ketiga kan. Oke, paham. Dan jadi gini bro, itu benci, bicara generasi, ya aku sepakat. Ketika memang anaknya itu tidak melakukan kesalahan, memang nggak dihukum. Bukan, tapi apa? Kalau dia nggak menjalankan Torah itu udah diperhitungkan. Dia generasi ketiga dan keempat itu akan dihukum. Kalau dia melanggar. Kalau dia nggak menjalankan, kalau membenci, di situ kata leson ai itu artinya membenci. Gini loh, kamu punya cucu ya, anak kamu nih anak pertama, lalu ada cucu kedua, lalu generasi ketiga dan keempat nih. Generasi ketiga dan keempat nih kalau benci sama Hashem dan tidak melakukan Torah, itu mereka dihukum sama Hashem. Menurut aturan ini, gitu loh. Jadi mau tidak mau harus melakukan itu karena kamu adalah bangsa Israel, gitu loh maksudnya. Tapi kalau orang Yunani, orang Roma nggak melakukan Torah nggak dihukum. Kenapa? Karena nggak ada perjanjian. Loh memang aku nggak ada ngomong itu bro. Orang Kristen mau makan babi juga nggak ada yang salahin. Kenapa? Karena nggak diperintahkan. Orang Kristen tuh bebas mau makan babi atau enggak, terserah gitu loh. Ya itu bicara tentang ini. Bahkan sunat pun itu keturunan Abraham. Itu suatu perjanjian pada keturunan. Kalau orang Kristen kan sunat balik. Ini karena ada kesehatan. Perbedaan paradigma nih. Di leson A itu keturunan yang membenci aku. Bukan. Leson A itu dari kata sinah itu artinya kemarahan, benci. Iya, gitu. Membenci. Gak ada kata generasi di situ. Gak ada kata generasi, jangan ditambah-tambahin. Nih aku kasih tahu ya. Saya menambahin di sini ada di bawah. Avot albanim ya. Coba avot albanim itu artinya ya ayah atas anak-anaknya. Bukan aku ya, aku nggak pernah nambah-nambahin. Aku cek di leksikonnya. Kepada yang ketiga, we'al ribaim, dan kepada yang keempat, ya. Leson ai yang membenci aku.
Ini nggak ada kata generasi di situ. Sebetulnya kata keturunan itu didapat dari Banim. Kata ini yang atasnya ini. Banim itu artinya anak-anak, anak laki-laki. Jadi gini, al-banim itu artinya ayah kepada anak laki-laki. Ketika orang tuanya itu penyembah berhala, pasti keturunannya itu akan besar kemungkinan menjadi penyembah berhala. Makanya itu diingatkan supaya ketika orang tuanya ini dia salah, dia tidak mengajarkan anaknya, maka keturunannya ini loh 2, 3, 4 ini itu akan melakukan hal yang demikian, dan dikatakan ini dia adalah Allah yang pencemburu. Bukan cemburu artinya. Elkana itu bukan pencemburu artinya. Karena itu cemburu, jealous. Bukan. Karena itu artinya di sini pemilik artinya. Dari kata kone itu artinya pemilik. Aku adalah kekuatan yang memiliki, gitu loh. Makanya kone Shamayim wa Aretz artinya yang memiliki langit dan bumi. Kone Eretz wa Shamayim atau Shamayim wa Aretz gitu loh. Itu artinya memiliki, bukan artinya cemburu. Definisinya cemburu ini udah gue cek. Itu ada paralelnya. Silakan dicek di Google Hub, teman-teman. Jadi silakan. Kita orang Yahudi itu tidak pakai terjemahan yang terdistorsi seperti itu, nggak pakai Kiamat. Ya, orang kamu Yahudinya Samaritan. Kalau kamu pakainya di kalangan Kristen nggak masalah, tapi orang Yahudi nggak akan pakai itu. Kalau kamu menganggapnya begitu, berkeyakinan seperti itu bahkan pakai ini loh, pakai Masoret loh. Nih ya, kita pakai Kone Shamayim, kita cari aja, ada persamaannya itu. Udah saya cek ini. Itu kan akar katanya dari Kone, artinya. Ya, jadi sebetulnya kalau aku ya melihat memahami ayat itu, ya. Iya. Aku paham. Prosesor itu apa artinya? Aku mengerti, bukan berarti Tuhan itu menghukum anak yang tidak bersalah, bukan. Tetapi diperingatkan sebetulnya kepada keturunannya. Jadi orang tua akibat dari kesalahan orang tua ini jangan sampai nanti kemudian nggak memikirkan keturunannya akibat dari kesalahan dia. Poinnya itu ke situ sebetulnya. Avram Melek Sodom, dan Avram mengucapkan kepada Raja Sodom, ya, dan seterusnya nih di sini ada tulis Kone Shamayim wa Aretz. Ya, ini ya, Hashem El Elyon, Hashem Elohim yang maha tinggi kan. Kone Shamayim wa Aretz. Artinya apa? Pemilik nih. Possessor of heaven and earth. Kata Kone itu, makanya Elkana itu artinya adalah. Tapi kenapa Elohim Samaritan menyembah Baal, bro? Samaritan itu siapa? Adanya Bani Israel. Samaria yang mana nyembah berhala? Samaria yang mana nyembah berhala? Hari ini masih adakah Samaria? Apakah masih ada orang Samaria hari ini? Coba aku tanya kamu, masih ada nggak orang Samaria? Enggak, aku tanya. Samaria itu karena nggak nyembah berhala. Kamu kan nuduh aku Samaria, masih ada nggak orang Samaria hari ini? Hosea 10:7. Coba baca tuh Samaria nyembah berhala. Kamu kalau nuduh aku. Makanya kitab-kitab setelah itu dia mau ambil. Kamu nuduh Samaria, Samaria ada nggak hari ini? Ya nggak tahu lah, makanya aku tanya kamu. Gimana bisa nuduh nyembah berhala kalau kamu bilang nggak tahu ada apa enggak? Jadi kamu apa? Samaritan? Bukti otentiknya mana kalau Samaria menyembah berhala? Samaritan apa kamu merekam orang Samaria menyembah berhala? Apakah ada foto orang Samaria menyembah berhala? Mana fotonya? Ada di ayat Alkitab. Fotonya mana? Kita bicara tahun 2020. Ada. Enggak, kita bicara sejarah. Kalau aku bilang ada nggak Kristen menyembah berhala? Aku bisa tunjukkan. Ada nggak Kristen menyembah berhala? Aku bisa tunjukkan itu. Ada fotonya, ada videonya. Enggak, itu menyembah Baal loh. Bukan Kristen dong. Kalau yang begitu, itu cuma labelnya aja Kristen. Enggak, sekarang gini. Jadi kamu mengakui ternyata Katolik Samaria menyembah Bahala. Kamu mengakui nggak orang Katolik itu menuhankan patung? Makanya kenapa Samaritan tuh nolak? Coba patung Yesus itu diciumin kakinya, itu apa bukan Kristen menyembah patung namanya? Enggak, mereka sendiri mengatakan tidak menyembah patungnya kok. Ya, ya enggak lah, biar kita melihat itu katanya enggak. Patung dicium. Tapi kalau Samaria menyembah berhala itu ada di Alkitab. Ijak, kalau itu definisinya menyembah patung, kalau patung itu misalnya hancur, itu bisa digantikan atau enggak gitu? Patung apa, berhala? Ya, misalnya tadi kalau definisi Katolik itu misalnya mencium kaki patung Yesus itu adalah
penyembahan berhala, misalnya patung Yesus itu misalnya hilang nih atau jatuh atau hancur nih, itu bisa digantikan atau enggak? Bisa aja sih, itu kan patung berdamai. Oh, berarti kan enggak menyembah kan? Lo tak asal. Berarti definisi Maria ini nyata nyembah berhala. Tuh. Gitu. Karena begini ya, tidak ada sekarang ini gini, tidak ada dalil satupun mencium patung menghapus dosa, misalkan nggak ada dalil-dalil kayak begitu. Tidak membuat patung. Nah, itu cuma simbol, kayak sama naruh salib gitu di rumah. Kenapa? Terus pegang salib, misalkan pegang tasbih ya, kan ada. Tasbih itu kan sebenarnya tradisi kekristenan itu ya. Apakah kemudian menyembah tasbih itu karena doa pegang? Enggak. Kamu tidak hanya sujud simbol kepada mereka, tradisi dan tidak menyembah mereka atau beribadah kepada mereka. Aku cuma baca Hosea 10:7. Samaria dihancurkan karena menyembah Baal. Ternyata orang Katolik ya berdoa di depan patung. Jadi aku tuh mikir-mikirnya jangan-jangan mereka ini cuma mau mengakui sedikit saja kitab-kitab itu, sejarah yang ke bawahnya itu dia tidak mau karena di situ anunya patung nggak boleh, kebobrokannya terbongkar di situ. Kalau teorinya lari ke situ, berarti bagi siapapun yang beribadah di rumah ibadah itu, berarti dia menyembah rumah ibadah itu gitu. Lalu di sini kalau teorinya seperti itu. Lo tishtahawelachem, kamu tidak boleh sujud. Tapi kamu lupa loh di Padahal Bait Allah itu di gereja Katolik ya ada patung loh bro. Ada patung Yesus yang dimana orang Kristen itu sujud ke depan patung loh. Sujudnya sujud tidur tuh kayak di gereja Vatikan tuh. Nggak boleh, di dalam Torah nggak boleh, makanya orang Yahudi nggak mempraktikkan itu gitu loh. Tapi kalau kamu bilang orang Samaritan menyembah berhala, aku ini kan lagi mempelajari. Karena aku Samaria itu kenapa nggak diakui, kenapa pecah sama Yahudi? Nah ternyata di situ. Jadi Samaria itu udah dapur. Dia belum pernah lihat nih, tapi aku akan kasih lihat kamu. Hosea 10:7, ayo. Kita cari baca. Kita cari video aslinya aja untuk itu nyata membuktikan apakah Samaria menyembah berhala atau enggak. Kita bisa buktikan itu secara empiris. Hosea 10:7, ayo. Jadi kalau kita bicara 2023, kita harus pakai bukti. Kalau nggak pakai bukti itu namanya asal mangap gitu. Kita kan bicara Alkitab, bro. Kita kan bicara. Coba. Ini aku kasih pendapat dari Katolik ya, nih supaya nggak ini ya. Papa Jack boleh diperbesar nggak? Nih, bentar, aku buka YouTube dulu ya. Tuh, Samaria tuh nggak diakui Yahudi. Sebentar, ya, kamu cek aja dulu. Sabar. Kita harus melihat secara fakta ya, bukan secara gibah atau secara gosip. Namanya, kita harus melihat fakta di lapangan. Seperti apa fakta di lapangan? Nggak terima nih ateis dibilang Samaria menyembah Yahweh. Oke, kita lihat nih ya. Tuh, ini mah ateis ateis odong-odong. Nanti kena ban bro, roomnya nggak bisa TikTok. Ya makanya aku kan langsung nyari ini mana penyembah berhala. Kalau style YouTube nggak bisa. Makanya kan itu kan fitnah kalau dibilang Samaritan menyembah berhala. Kamu fitnah loh, kamu udah melanggar Alkitab kamu sendiri loh. Mau aku tunjukkan kalau Hosea 10:7 mau aku tunjukkan nggak kalau kamu melanggar Alkitab kamu nih, bentar kamu ya. udah akui kan? Bentar ya. Makanya kamu akui itu yang baik-baiknya kamu melanggar aja. Nih, bentar. Kamu bersaksi sejarah palsu Samaria nih. Kamu nggak mau akui. Bentar. Kamu bersaksi palsu. Nabi yang lain kamu berdosa loh pada Hosea 10:7 baca. Kamu 10:7 baca ayo. Kamu melanggar nih lo tak nggak mau dia. Baru kamu nih kan bro lucunya. Boleh. Kamu nggak mau pakai kitab Samaria malah kamu pakai kitab kitab Yahudi. Kamu tidak boleh membawa saksi palsu terhadap tetanggamu. Kamu udah bersaksi palsu loh. Masa orang bersaksi palsu apa? Masa orang Samaritan coba buka itu. Penyembah berhala? Hosea 10:7. Masa orang Samaritan kamu bilang penyembah berhala? 2023 ini coy, buktinya mana? Aku bilang Samaria. Samaria itu ternyata penyembah berhala, dihancurkan Tuhan loh, aku bilang. Sekarang masih ada nggak Samaria itu? Kejang, aduh. Nah itu kamu ngembangkannya ke situ, masih ada nggak Samaria? Terus kamu framing bilang Samaritan. Itu kamu melanggar perintah loh, ayo. Kamu bersaksi palsu loh, melanggar kamu, dosa kamu. Bersaksi palsu apa? Orang ada ayatnya kok. Aku kan cuma bilang ada ayatnya.
Lo ta'ane bereaka et syaker, kebohongan, syaker nggak boleh. Ya Kamu melakukan kan syaker. Ya, kamu berdosa kepada Yesus. Kamu udah berdosa loh kepada Yesus kamu. Karena kamu sudah melakukan kebohongan. Samaria dihancurkan oleh Tuhan. Kalau kamu berbohong, karena menyembah Baal dianggap hanya sekeping ranting. Kita lihat kurang apa itu? Berhalanya di mana nih? Ada nggak berhalanya? Cari lagi nih berhala nih. Ada nggak berhalanya? Samaria tuh dimusuhi Yahudi. Samaria tuh bukan Yahudi. Ayo. Mana berhalanya? Aku kan minta berhalanya. Coba kamu baca tuh orang ngetik-ngetik di bawah tuh. Ngetik-ngetik, aku nggak ngelihat ketikan lah. Aku kan ngasih lihat kamu yang di layar. Masa ngetik-ngetik aku perhatiin. Samaria ini kan setahu aku kawin campur dia, makanya dia ndak murni lagi. Emangnya orang Yahudi nggak kawin campur? Emang di Eropa Yahudi Jerman, Yahudi Yaman, Yahudi Irak, Yahudi Syria nggak kawin campur? Ayo, jujur, yang nggak kawin campur tuh Lewi. Kalau yang lain-lain tetap aja kawin campur. Enggak, itu tadi masalah Katolik menyembah Yesus itu. Ada dalilnya enggak itu? Di dalam Torah Menyembah dilarang patung kok. Yesus Gini itu. loh. Menyembah patung Yesus itu. Sujud di depan patung itu nggak boleh. Makanya kenapa orang Yahudi nggak melakukan itu di sinagog Sujud atau di menyembah gimana sih kamu? Kamu kurang-kurangi lagi kan? Nah, dikurang-kurangi. Dikurang-kurangi lagi. Beribadah nggak boleh. Nih kamu lihat lagi nih. Ibadah. Jangan mengkorupsi nih, Torah. coba. Jangan mengkorupsi Torah. Loh, kamu yang Walaupun korupsi. aku ateis, tapi aku jujur loh. Aku nggak suka loh dengan kebohongan loh. Ya. Kita Di lihat. sini dikatakan apa? Lotish tahawe, kamu tidak akan sujud lahem kepada mereka. Welo ta'afdem, dan tidak kamu beribadah kepada mereka. Afdem itu. Bang Adin kemana nih? Betul banget. Kayaknya lagi nelpon tuh, jeda sih teleponnya. Nih, kalau kamu mau lihat nih. Thou shall not bow down to thyself to them. Kamu tidak boleh bersujud kepada mereka. Nor serve them, tidak boleh melayani mereka. Nah, sujud. Jadi kamu tidak boleh Iya, sujud dan beribadah tidak boleh kepada menyembah patung. Framing berarti memfitnah kamu. Kamu tidak boleh sujud di depan Yesus. Kamu tidak boleh Jelas sujud kan? dan beribadah kepada Yesus. Patung. Tadi kau bilang menyembah patung. Memang kamu ini fitnah kamu. Kita cari ya gambarnya. Iya. Menyembah Yesus ya. Pandai framing, ujung-ujung dia bebas framing. Sujud pada Bukan gini Izak. Kalau Katolik itu iya menyembah Yesus, tapi bukan patung Yesus itu gitu. Oh, nggak boleh di walaupun ada patung Yesus tidak disembah oleh Yahudi, tapi sujud ke depannya juga nggak boleh. Itu dianggap sekarang avodah. berubah lagi. Orang Yahudi Tadi tidak boleh. ada kata menyembah. Parah nih. Jadi gini, Parah. jangan definisikan bahwa Yesus itu adalah patung itu sendiri gitu, enggak. Nih, Itu kan Nggak bisa, bro. penggambaran bagi Katolik gitu. Aku tuh orang yang memperhatikan orang berkelit itu, aku memperhatikan. Nggak bisa kamu mau berubah-ubah lompat-lompat kayak kodok, itu nggak bisa. nggak boleh. Nih depan Maria lagi salam Maria nih. Nggak boleh. Orang Yahudi tuh nggak boleh praktek begini. Apalagi nih. Maaf saudara. Kamu bukan Yahudi, bro. Ini nih. Makanya Berdoa di ini, depan patung Maria. Terus coba ini nih, perbesar lihat nih. nih. Tangannya Iya. ngapain nih? Tangannya. Salam Maria, Bunda penuh rahmat. Nggak boleh. Nggak boleh dia. Sekarang Nih. di Sujud dalam nggak tuh? bait Sujud Allah nggak tuh? sendiri. Tuhan, Di situ ada patung selamat serafim, datang loh. ke gereja Nih, Katolik. Di Tuh, bait lihat, sujud Allah, nggak tuh? di bait Allah itu Tuh. ada patung serafim. loh. Tuhan. Kamu mau ngomong Iya, apa? ada patung Menyembah. serafim, kemudian ada malaikat Di malaikat bait Allah. serafim itu. Ngaco ini dia. Enggak, jadi bukan gini Esensinya Izak. apa? Izak. Dipelintirnya kemana? Kalau lari ke situ Izak, berarti kita kalau di tembok ratapan itu Yahudi itu memang menyembah tembok itu gitu. Ya berarti orang Islam nyembah Ka'bah gitu. Enggak, iya. Kalau makanya. narasinya seperti itu maksudnya. Mampus kamu, kena sendiri batunya. Patung itu nggak boleh. Nah, Patung nih. Bukan gitu konsepnya, Gambar ini. bro. Karena Ini- begini loh, ini nggak beda. boleh. Kalau Ini nggak boleh. kalau di Muslim itu nanti ada rukun-rukun, ada rukun Yamani, Jadi, ada rukun kalau Aswad, kita mencium. bahas di Torah, Itu mereka ada konsepnya, sedangkan dalam kekristenan tidak seperti itu. nih, di dalam Termasuk Torah dilarang. di dalam bait Allah ada Dalam patung Torah, serafim orang misalkan. Israel Itu ngapain dilarang. ada kayak begituan?
Lo ta'asel khafesel, kamu tidak Lo kan boleh udah membuat udah lagi dengan patung. udah ini dia. Ada juga tuh yang Gambar. diperintahkan Tuhan itu yang buat patung dari ular itu. Nggak ada Itu perintah. kan Pokoknya ditaruh gini, juga. gini Nggak Isa, ada gini perintah Isa. dibuat. Maksudnya tadi narasinya itu tadi, kalau mendefinisikan seperti itu, berarti semua orang juga bisa mendefinisikan bahwa orang Yahudi itu Gini loh, menyembah yang dilarang di batu. dalam Torah itu adalah patung dan gambar, ya. Jelas nggak Hmm. bedanya patung dan gambar? Oh, berarti Kalau tembok boleh disembah gitu? Tembok itu bukan patung. Nah itu Iya, ngapain tapi berarti ditunjukkan? kan nggak dilarang boleh disembah Kalau gitu. kalau tembok ya, tembok itu namanya adalah kotel. Kalau vesel itu Konteksnya adalah beda. Maksudnya patung. gini, Nah, gini, dan orang- Izak. Orang Israel Bukan, itu juga maksudnya- pakainya tenda, bukan pakai tembok. Ya gini, Izak. Kalau misalnya nggak boleh disembah patung dan gambar, Ya berarti Tuhan, selain itu boleh. berkatilah kami. Ya Tuhan, Izak. pegang-pegang kakinya tuh. Izak, Mana lagi? kalau nggak boleh disembah patung dan gambar, berarti selain itu boleh. Memang tidak menyembah Misalnya apa? dia bawa- Memang tidak boleh menyembah benda kan? Kan kalau di Israel itu kan YHWH yang disembah namanya. Ya, berarti yang di bukan tembok ratapan itu bisa didefinisikan menyembah tembok itu. tembok itu kan bukan patung. Sampai Yo. doa di situ menanti-nantikan Mesias. Sekarang yang Izak bilang itu di Torah itu tidak boleh menyembah patung dan gambar. Yang nggak boleh berarti patung dan gambar. Kalau misalnya yang disembah pohon, Lihat batu, nih, tembok, kalau aku kan rumah, ateis boleh. nih. Ateis itu tidak menyembah Tuhan, tapi Ngaku langsung lari ke ateis tetapi dia. di Lepas dalam ganti baju tetapi dia, di ganti dalam baju. Torah ya itu nggak boleh patung dan gambar itu nggak boleh. Iya. Pertama vesel nggak boleh, kedua temuna. Patung itu dan nggak gambar boleh. nggak boleh. Kalau Batu aku boleh. sendiri, apanya batu? Iya, kan di Apanya situ yang yang nggak boleh patung dan gambar. Kan Berarti kalau dia kamu pohon boleh. Gini, emang boleh nambah-nambahin kalimat di dalam Torah? Loh, nggak ditambah-tambahin. Oh, kamu sudah Kan tidak nambah. boleh Kamu menyembah bilang patung batu dan kok. gambar. Enggak, kamu bilang batu. Kan nggak ada tertulis batu di Loh. sini. Ngapa kamu Ya, aku tambah-tambah? nggak bilang gini Jack, aku nggak bilang dia Vesel nambahin itu Torah apa yang aku sih? bilang. Vesel itu kan patung ukiran atau patung yang diukir. Bisa dari batu, bisa dari kayu. Patungnya. Terus yang ini nih, iya. temuna itu gambar. Sejak kapan Iya. orang Yahudi pasang gambar YHWH? Iya, betul. Orang Yahudi Sekarang ada nggak? Apakah YHWH itu boleh digambar? Coba kamu tanya orang Yahudi, boleh nggak digambar Ya YHWH ya itu? kok digambar Ya, ini nggak bisa kamu digambar. udah Boleh. ini Tapi kalau udah Yesus, lompat. ya, Ngapain Kalau ngapain Yesus- doa di depan tembok? kalau Yesus Di depan itu tembok digambar sampai nih, kita nangis-nangis cari. sampai ngerengek-ngerengek itu Nih. ngapain? Tuh, itu ada patung Maria, itu nggak boleh kalau Sampai di Torah. diketuk-ketuk di Terus tembok kita ratapan cari itu loh. nih. Kenapa? Kita cari Sampai tipis loh. image of Jesus ya di gereja. Maksudnya Kan? gini loh Izak, kalau tadi Izak bilang kalau Katolik itu menyembah patung Yesus itu seperti definisi menyembah bahwa Yesus itu berada di patung itu. Duar menyembah patung Yesus tuh sama gambar-gambarnya lagi tuh. Nggak boleh kalau di Torah Yahudi nggak Mana boleh. ada menyembah patung itu mana? Nggak ada. Nggak ada Nih, satupun nih. dalil yang Orang mengatakan Yahudi ada untuk patung nggak di menyembah dalam patung. sinagog? Nggak ada di dalam kitab nggak Yahudi ada. nggak? Itu kamu udah Yahudi ada patung nambah-nambahkan Yesus nggak kitab. di sinagog? Itu Nggak ada kan? kamu tadi ngomong jangan menambah-nambahkan. Nih, Ternyata kamu sekarang nih, nambah-nambahkan. Nih, Yahudi Bahkan nggak saya bisa boleh lo nunjukin naruh data loh. ginian di dalam Pandangan di dalam sinagog naruh tentang gini nggak patung boleh itu loh. bahwa mereka itu tidak Nih. menyembah. Itu saya bisa Kita cari nunjukin nih, datanya. image nih. Tapi kamu mengatakan menyembah. Padahal kamu apa? Ke tembok ratapan. Di dalam bait Allah ada Tuh, patung. masa Nah, begini dituhankan? ada patung Kalau Yahudi nggak serafim. boleh. Nih gambar nih, ada gambar Yesus nggak boleh kalau sinagog Gini ada dulu, gambar-gambar Izak, begini. Jadi repot. gantian dulu ngobrolnya Izak. Terus Gantian ini, dulu, nih. bro, gantian bro. Gambar Maksudku Yesus. tadi gini, Nih, bro, maksudku tadi gini. tuh nggak boleh Sekarang kan sinagog ada gambar-gambar begini tuh kayak gini iya, lagi. iya, Ini iya, pelanggaran itu di sinagog. Iya, itu di Nggak sinagog ada yang nggak boleh. menyembah Itu loh. terserah. Nggak ada yang Di menyembah loh. masjid boleh nggak ada Tidak, gambar Yesus Tidak atau gambar ada yang Muhammad gitu? menyembah. Tanya ke Tidak orang ada Islam. yang menyembah. Coba Boleh kasih nggak? dalilnya dulu. Coba Orang kasih Islam. dalilnya. Atau Ada tanya yang Papa menyembah. Jahat nih, Papa Sekarang Jahat boleh nggak di kalau dalam masjid kamu ada gambar di dalam Muhammad? bait Allah. Sekarang kamu fokus sama bait Allah. Di situ ada patung serafim. Kamu nyembah patung di situ. Bait suci kan pakai Kenapa ditaruh? Kenapa ditaruh di situ? Nggak ada. Kenapa di Ayo, situ jawab. ada patung? Ada patung serafim kenapa? Nggak ada. Di mana Ayo. adanya? Kenapa di bait Allah Ayo, ada ayo. patung serafim itu Yahudi di bait ada. Allah loh. Nggak ada. Yang ada di dalam Torah itu yang harus Oh, dijalankan Maria, ini. Udah Iya. ngakui makanya Kita lihat antara nih. esensi dengan doktrin Nih. itu kamu campur aduk. Oh, Repot di sini Terus bilang ditambah-tambah. sama Jahat.
Iya gitu loh, Tambah-tambahin Izak. pula. Itu gini, Kita Izak. bisa melihat Samaritan di emang Izak. sini. dia nggak terima bait Allah. Bentar. Maunya dia Iya. ini Tidak ada kayak gambar manusia apapun purba. di dalam Mishkan. Itu nggak boleh ada Jadi gambar. manusia purba kamu Jadi, lama-lama. Mishkan tidak Pemahamanmu boleh tuh diberikan gambar karena jatuh. memang tidak Udah boleh hancur sujud kemarin kepada dihancurkan gambar. Tuhan. Itu jelas Tapi nggak ya. tahu kenapa Bukan. nongol sekarang. Jadi nggak Maksudku gini boleh. loh, Izak. Kalau gambar itu nggak boleh. Gambar itu nggak Izak. boleh. Jangan ditambah-tambahin. Izak, sekarang kan nggak boleh ada gambar, nggak boleh ada Ya. patung, Mm-mm. ya kan? Nah, Mm. kalau ada patung, ya misalnya di tempat ibadah lain, apa Mm-mm. berarti itu mendefinisikan bahwasannya dia menyembah patung itu gitu? Oh iya. Atau misalnya, Iya. atau Itu di kan dalam ibadah. Gini, apakah orang Kristen beribadah di dalam Orang gereja? Kristen Jawabannya itu ya. mayoritas pendapat Nobel ya, 65,4%. Aku nggak Jadi tanya Yahudi itu jauh. itu mah keluar Kecerdasan konteks, Yahudi sama keluar orang topik. Kristen itu jauh. Itu keluar Jauh tema, banget. bro. Jauh Enggak, banget. hubungannya. Nah makanya orang Kristen Kalau nggak kalau sebodoh kamu itu menyembah menyembah berhala, patung. ya, Itu loh saya atau kasih tahu patung, kamu. itu kamu Orang sudah Kristen tidak melakukan sebodoh pelanggaran Yahudi. Torah. Jadi memang nggak boleh. Betul. Orang Yahudi nggak boleh Ya. bukan meniru Izak, Yahudi gini rapi Izak. itu tidak lebih Kalau pandai Izak daripada bisa orang Kristen. mendefinisikannya seperti itu, kenapa berarti orang lain harus bisa mendefinisikan Yahudi itu menyembah di tembok ratapan? Kan Kan Torah gitu aja tidak gitu. menulis itu. Kamu nggak boleh menambahi Torah. Simple kan? Lah, di Alkitab juga Sejak- rupanya ada sejak- nulis sejak rupanya boleh kapan? menyembah Yesus. Sejak kapan Menyembah Torah patung. ini? Torah melarang Bukan, orang membangun di- rumah gitu. Nggak ada. Iya, di Kalau kitab membangun rumah. di Alkitab rupanya gini, Jak. Di Alkitab rupanya atau di Alkitab itu bukan kitab Yahudi, Pak. Alkitab itu. Anda nemu di Iya. mana? Nemu di negara Gini, mana? Jak, Kok bukan- gini Alkitab saya itu rangkum bukan dulu. bukan kitab Gini, orang Ijak. Israel. Anda nemu Alkitab di negara mana? Ijak, Enggak saya ada. rangkum dulu pernyataanmu, Ijak. Kalau Ijak, kalau saya kalau Itu Yahudi orang Ijak. tidak kenal Torah, tidak kenal Iya, Alkitab. Ijak, saya Alkitab rangkum itu kitab pernyataanmu, siapa? Ijak ya. Ijak, Kitab nemu di Tuhan, mana? kami penyembah Nggak Baal. ada. Ijak. Nggak bro, ada. saya rangkum pernyataanmu bisa, bro. Apa Di yang dalam mau kamu Yahudi, rangkum? iya, di dalam Yahudi tidak ada boleh bergambar dan patung. Dan Iya. makanya tidak boleh menyembah. Nah, yang di Iya. tembok ratapan itu tidak didefinisikan menyembah karena juga tidak ada dalam Torah. Memang nggak ada. Clear? Memang nggak ada kan larangan Iya, clear. kamu Ya, membangun memang tembok. seperti itu kan. Memang seperti itu Kecuali kan. sesuatu itu boleh kecuali Iya, dilarang. iya, Nah, jawab aja, kalau- Jak. Gini. Kalau patung Jak, dan gambar Jak, udah jelas Jak, Jak. dilarang, Iya, tetapi bentar, kalau Jak. tembok Jak, atau bentar, rumah Jak. tidak ada larangannya. Ijak, ya Jadi nggak bentar. Kan masalah. seperti itu pernyataan tadi kan. Jadi kalau kamu Ijak. ingin mencari kesalahan Torah, cari dulu dalilnya larangannya. Ada nggak larangan membangun rumah dan tembok? Kalau nggak ada berarti Oke. boleh. Iya, oke, udah clear tuh, Jak ya. Nah, sekarang Nah, ketika sedangkan di di dalam- Kristen Nggak, ya gini. pakai Gini, perjanjian lama, tapi Torahnya dilanggar. Koplak nggak tuh namanya? Gini, Jak. Dalam Kristen Ngapain bikin di dalam perjanjian lama Kristen, palsu gini, tapi gini, dilanggar Ijak. sendiri gitu? Itu kan koplak Ijak, namanya. Ijak. Gini, Jak. Premium itu. Tadi kita Ya udah kan, clear ya masalahnya. kan, ayo Yahudi. jujur. Enggak, Ngapain gini, pakai Jak. perjanjian Kita- lama tapi dilanggar? Kan itu kan sama Kitab aja munafik. Samaria dengan Kan nggak Samaria nyambung. yang Betul. banyak beda. Jadi Jak, Jadi Ijak, yang kalian lakukan tadi ini kita udah adalah clear, standar Jak. ganda. Jak, Itu kenyataan. Jadi Ijak, yang kalian lakukan ini standar Ijak. ganda. Ijak. Yang kalian lakukan orang itu orang standar kamu aja ganda nggak ngerti loh. imam besar apa, nabi apa, Imam raja besar apa, itu bertugas kekekalan sebagai apa. Nah, kohen di itu imam besarmu Mishkan itu dan imam besar Ohel pendosanya, Moed. imam besar yang tidak Jadi ada. begitu, bro. Betul. Samaria itu Makanya, sudah dihancurkan makanya Tuhan mencari-cari karena menyembah Baal. Kristen itu gembel, nggak punya bait melanggar Allah, Torah, masih tapi nomaden, kayak nyimpan manusia perjanjian purba. lama buat Kan apa? begitu, Gini. Yahudi Kan kayak jadi begitu manusia purba, gimana kenyataannya. konsepnya? Ijak. Gimana kalian Ijak. mau Yahudi dibilang kok jadi taat manusia kepada purba? Torah sedangkan Torah aja dilanggar? Ijak. Gitu. Samaria tuh udah dihancurkan Tuhan, Enggak, bro. bentar bang, Samaria, betul. oh berarti udah nggak ada lagi ya Gini, Samaria ya? bentar bang, Ijak. Udah punah dong Samaria berarti kan? Enggak, Penyembah Baal dia, Iya. dibenci udah Oh, diusir dia. masih itu. ada nggak hari ini orang Samaria? Ijak, bentar Jak. Aku tadi mau clearkan masalah Tadi ada penyembahan yang bilang patung soal itu. Samaria tuh penasaran Bentar tuh dulu, masih Jak. ada nggak Jak, orang Jak. Samaria hari ini? Jak, Kalau masih Jak, ada di bentar, mana? Jak. Terus nyembah berhalanya di bentar, mana? Jak. Ada foto dan videonya Jak. nggak? Aku kan pengen lihat. Bentar, Jak. aku pengen Jak, lihat deh. bentar Di Jak. YouTube itu ada Samaria, masih ada nggak Samaria? Jangan-jangan masih ada. Ya, Menyembah berhala Jak, nggak? bentar Jak. Kita Kita akan lari tahu masalah nih ke di patung sini tadi nih. itu dulu Jak. Jak, Kita akan bentar tahu dulu. nih nyembah berhala Bentar, nggak nih? Jak.
Kalau ternyata Gantian, nggak Jak. nyembah berhala, berarti kan fitnah, bersaksi palsu. Ya, Oke, bentar, Jak. kita nonton. Jadi dalam kekristenan itu, Jak, di Katolik itu ada nggak dibilang dalilnya bahwa mereka itu sedang menyembah patung Yesus? Bentar, ini kayaknya kalau aku lihat-lihat nggak ada nyembah berhala. Bukan, Jak. Oh, Tadi di dalam ini di atas kekristenan ini, Jak. gunung. Jak. Bentar. Di dalam Kayaknya kekristenan itu mereka nggak sendiri. nyembah berhala deh. Jak, di Katolik sendiri ada mereka disebut bahwa mereka sedang menyembah patung Yesus. Di mana ya? Oh, ini ternyata lagi belajar kitabnya kitab Torah yang untuk bukan kitab Torah, kayaknya kitab yang lain ya. Bentar dulu, Itu Jak. Ini cuma Samaria ini, tuh Bro. begini. Cuman 5 kitab doang. Bentar. Nggak ada kitab lain sama kayak penyembah kamu. berhalanya Jak. di mana nih? Jak, Aku kan bentar pengen dulu, tahu. Jak. Menyembah berhalanya Oh, itu ternyata di mereka bait nggak Allah nyembah itu berhala. ada 2 patung. Oh, ternyata mereka lagi menyembah Hashem. Wah, banyak loh lagi korban tuh. Ternyata mereka melakukan Torah. Dia itu nggak ada Wah, bait Allah, ternyata. nggak punya bait Allah ya. Wah, Dia nggak punya bait Allah ternyata. Bentar. Gembel. penyembah Kok Baal mau mereka. ngempel? Oh, ini nih. Ngempel di Makanya bawah ternyata setelah bukan orang penyembah tua, berhala. bikin kayak begituan. Oh, iya. Berarti Muncul terima lagi gini. korban. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Bro, malah kalian korban. sudah menunjukkan sifat memfitnah atau bersaksi palsu. Terima Iya, kasih malah sudah di menunjukkan depan itu. warteg orang, di Oleh depan karena lapak itu, orang malah bikin siapapun korban. yang Itu ada di konsepnya sini gimana? jangan Mestinya kan di percaya bait kepada Allah. agamawan-agamawan yang bersaksi palsu Ijak. ya. Karena itu Ijak, saya sangat-sangat minta berdosa pertanggung sekali. jawabanmu, Jak. Kita Ya, mau iya. lihat lagi nih. Ijak. Oh, ini ada nih. Ijak, Ada saya lagi minta nih. pertanggungjawabanmu lo yang menyatakan Katolik itu menyembah patung Yesus lo. Aku pengen lihat nih, ada nggak penyembah berhala? Ijak. Jangan-jangan cuman kata. Ijak, Bentar. jangan lari. Saya minta pertanggungjawabanmu dulu. Oh, ini ternyata Sukot. Oh, ini nih. Ini ada Torah nih. Ini ada Kohen, ini ada The Samaritan Museum. Oh, ada ternyata. Oh, ini lagi Sukot ya. Terus nyembah berhalanya di mana ya? Kok aku nggak menemukan ya? Wah, cium tangan, mantep. Wah, mana nih? Itu nggak nyambung itu, Bro. Mana nih? Videonya beda. Aku pengen lihat dulu yang nyembah berhalanya di mana. Ada patungnya nggak di Samaria itu? Kan nggak ada. Ternyata nggak nemu. Kecewa aku nggak nemu. Iya, karena nggak punya bait Allah kan. Oh, ini. Jadi nih. ngemper Ini di apa pinggir nih? jalan. Ini kelihatannya museum ya. Ini cerita tentang perjalanan orang-orang Israel ke utara. Mana nih? Ada nyembah batu. nggak? Ijak, Ada. aku cuma meminta pertanggungjawabanmu lo yang menyatakan bahwa Katolik Ternyata itu menyembah ini patung sudah Yesus. Luar Ijak, biasa. Ini ada Ijak. Torah nih di sini nih. Jak, Netizen Jak. sekalian ada jangan Torah di sini. kekanak-kanakan seperti itu, Jak. Ini ada Kohen ya. Terus ada siapa lagi? Ijak. Kita lihat nih lagi. Jak, Oh, ternyata ada tempat mereka melakukan avodat Hashem itu ada. Masih ada tuh sampai hari ini tuh. Oh, berarti nggak ada berhalanya, nggak ditemukan. Berarti bohong dong, kalian bersaksi palsu dong. Fitnah toh. Apa seperti Ijak. itu yang disebut orang beragama? Kalau Ijak, beragama saya banyak minta bohong, banyak pertanggungjawaban dusta dulu, gitu Jak. mah. Aku juga nggak bakal bisa percaya kalian kalau kalian pendusta. Bisnismen juga nggak akan percaya kalian kalau kalian pendusta. Kalian harus punya etika dan moral dulu sebelum berdusta kepada orang lain. Itu. Jadi harus jelas. Jangan kalian gini dulu. berdusta kepada Saya minta siapapun, pertanggungjawabanmu karena itu dulu, Jak. Bilang Oh, ini ada Katolik lagi nih. itu menyembah Ternyata patung ada Yesus. lagi nih. Ada lagi nih guys. Videonya ternyata ada loh. Ternyata aku yang bisa nunjukin, mereka nggak bisa nunjukin apa. Nggak usah kejang-kejang, kau jawablah itu Ternyata pernyataanmu. ini ada Torah loh guys. Jawablah. Ada Torah yang ditutupi dengan Aku kain bisa merah. tunjukkan ayatnya kalau Samaria itu menyembah Baal. Gimana? Kamu mana ayatmu? Ini di Ayat dalam ketemu sinagog- ayat ayo. Di dalam sinagog Aduh, ada framing nggak jelas patung, ini. ternyata ya Parah-parah. cuma ada Torah aja. Kita lihat lagi guys. Apakah ada patung di dalam sinagog? Kalau tidak ada berarti orang Kristen yang berbicara tadi sudah berbohong guys. Satu Raja-Raja 1632 tuh Samaria penyembah Baal. Sekarang kita hidup di tahun Tuh, gua ketik tuh, 2023. cari, lihat Apakah sendiri, masih baca. ada atau tidak guys yang menyembah patung dan berhala seperti Jadi yang dituduhkan? di zaman Nabi-Nabi Samaria ini Guys, penyembah Oh, Baal dihancurkan Tuhan. Ibaratnya gini loh. ini guys, ini adalah di sinagog zaman guys. kita itu nenek Guys, moyangnya itu Sinagog pada Tuhan ada kemudian 12 menyembah nama Baal. suku-suku. Baru balik Dan lagi kita ngaku masuk sosok ke dalam gimana tempat gitu. peribadahan guys. Dan ternyata tidak ditemukan patung di dalamnya guys.
Kita tidak menemukan patung apa-apa. Ayo kita lihat lebih cepat lagi. Samaria kok ngaku Yahudi, Ternyata gimana di sih? dalamnya ada karpet, guys. Ada karpet, bersih sekali tempatnya. Lalu kita mencari patungnya di mana? Ternyata tidak ada patung, guys. Jadi orang-orang yang sudah Terus itu bersaksi kok ada dusta gambar-gambar tadi, itu, Jak. tidak Jak, ada itu ada gambar itu, patung Jak. di sini. Ya, ada gambar itu, Ternyata Jak. tidak ada patung, guys, dan tidak ada Di situ patung ada gambar, Jak. sesembahan. Tidak ada patung YHWH, tidak ada gambar YHWH, guys, di sini, guys. Ternyata mereka hanya ada karpet dan Torah. Dan ternyata tempatnya bersih sekali dan orang Yahudi juga sering main ke sana. Kenapa? Karena mereka adalah saudara-saudara kita, orang Israel. Kita tidak boleh rasis, guys. Kepada orang Israel maupun orang-orang Afrika atau orang manapun kita harus menganggap mereka saudara. Ini, guys, tidak ada patung, guys. Real, bukti nyata. Di Israel, di kota Holon, mereka sedang belajar Torah, guys. Para imam-imam sedang beristirahat, guys. Jadi tidak ada penyembah berhala di sana, guys. Walaupun aku ateis, tapi aku adalah orang yang jujur, yang tidak suka pada kebohongan dan saksi dusta oleh orang-orang Kristen ini. Oke, Gitu. ini Makanya aku meluruskan di sini bahwa tidak ada patung, guys, di sini, guys. Tidak ada patung YHWH ataupun patung yang lain-lain. Aku tunjukin data ya. Di sini judulnya adalah Bikur Bebet Hakneset Shomroni kamu itu Haser sangat Al-Ikari memfitnah. Emuna Shomroni Bentar dulu, Mipi Ica. Kamu More jangan kayak mak-mak salon dong. Hahalaka Ngomong sendiri. Behar Gerizim. Jangan kayak orang yang Judulnya, jelas guys. ngomong sendiri. Buka data, Judulnya, guys. Jangan kayak orang Jadi jelas ini adalah ngomong Bikur sendiri. Bebet Hakneset Shomroni Sabar. Nih ya, saya kasih tahu. Hasaver Al-Ikari Emuna Ini ya, saya kasih tahu ya. More Di sini ada Halaka Behar ini Gerizim. sinagog ini ya. Holy Ini Land katakan apa? Channel by Sahi Sheikh. Gambar warna-warni menggambarkan Jadi, Coba kasih besar layarnya dulu. arsitektur Kiamat Tidak ada patung, Bentar guys, dulu, di Pak. sini, guys. Bentar dulu. Kita Ini cari lagi yang arsitektur lain, guys. interior Apakah sinagog ada- di Spanyol. Apakah orang Yahudi Dengan memusuhi apa? orang Dengan Samaritan, patung. guys? Ini lihat-lihat. Mari kita Dengan melihat, patung guys. 10. Pertemuan antara orang-orang Israel Utara dan Selatan, guys, ketika mereka sedang patung meresmikan kemana lembaran ini? Torah, Ini patung. guys. Ternyata ada orang-orang Yahudi di situ, guys, Kan? yang sedang Ini meneliti patung. naskah-naskah Nanti, Torah. Kita melihat di Jadi kalau sini, kamu ngomong gak ada patungnya, ada guys. kok patung Mari 10. kita melihat apa yang sedang mereka bicarakan, Makanya ketika guys. Anda mengesensikan patung, itu Anda tuh udah Ini ada seorang gagal. Kohen. Patung disembah Kita siapa? Siapa Oh, yang ternyata kemudian di situ mengatakan ada kalau mencium Benyamin patung Sedaka, maka dosanya guys, nggak ada. sedang meneliti Itu naskah simbol. Torah, Kamu mencium-cium dan batu mereka sedang tembok ya, tembok memberikan ratapan. Apakah naskah kemudian Torah untuk menyembah? diteliti, guys. Nah itu kegagalan Ya, logikamu, dan ini- sedangkan kamu dan menjadi Israel mereka tidak pernah pembohong. dikatakan Sedangkan penyembah kamu berhala, menjadi guys. pembohong, kamu mengatakan orang Ternyata Kristen orang-orang menyembah Samaritan patung. adalah Tidak, itulah penyembah Yahweh, keidiotan cara guys. berpikirmu. Tidak Karena ada penyembah orang Kristen patung. yang menyembah Apakah patung. dia seorang rabi? Ayo kita lihat Itu lagi, namanya kita lihat sekte ulangannya. sesat. Itu ada sekte Oh, sesat yang ternyata menyembah ini patung adalah itu seorang ada. Kohen. Tapi itu bukan Ada Kohen Katolik, di sini. bukan juga orang Kristen. Ternyata bukan ada penyembah berhala, ada salib, guys. ada kayu salib di Ternyata rumah, komunitas maka ini menyembah-nyembah tidak ada Anda patung yang di kayak sinagognya, begitu. guys. Mereka sedang meneliti naskah Torah di dalam Nah, udah ngomong-ngomong di dalam sendiri nggak penutup jelas. kaca. Kok merasa Guys, kayak gitu, ayo kayak kita orang lihat jelas lagi. itu, kayak orang aneh Lalu yang ada kita kelakuanmu lihat kayak lagi. gitu. Ini adalah Kayak orang Torah, aneh guys. ngomong sendiri. Ya man, di mute aja dulu, biar aja dia ngomong sampai selesai dulu. Baru kita dengar apa. Dia nggak kondusif caranya. Orang dia ngomong berdiskusi. sendiri Di kok. sini ada Torah, Jadi dia guys. tuh Kita udah lihat lagi, berbohong, menuduh orang Kristen, Di sini orang ada Katolik nyembah rumah berhala. pemukiman. Sedangkan yang nggak Hmm. jelas. Kita melihat Bahkan lagi. tadi ngomong tentang imam, nabi, raja yang kekal. Oh, Itu ini ya dia masih mengimamkan orang pendosa gitu loh. Ini, Imamnya guys. pendosa. Ini adalah Jadi nggak sinagog nyambung dengan memang. Memang tulisan-tulisan Yahudi ini kan memang kaligrafi di dalamnya. Farisi. Dan kita bisa melihat lagi apa yang ada di sana. Oh, Orang Farisi ternyata yang meneguhkan ini baju-baju hatinya kepada imam. pendosa. Jadi kayak Lalu kambing ada liar. apa lagi di sana? Jalan ke Tidak sana, ada kepentok, tidak ada jalan ke patung, sana, kepentok. guys. Ditanya Tidak mana ada Melkisedek? gambar, Kenapa guys. dikatakan Raja Salem Dan sebagai ini adalah pakaian imam untuk mereka ketika selama-lamanya? sedang Nggak beribadah, ngerti. guys. Itulah. Tidak ada patung, guys, di sini, guys. Ternyata fitnah penyebar kebencian yang dilakukan oleh Tuh, oten-oten, guys. di sinagog Spanyol, oleh di situ oten-oten yang dikatakan menyebarkan ada saksi patung palsu, 10 guys. perintah Oh, ternyata ada di Torah, sinagog guys. Spanyol.